Ya, kita akan mencoba melepas chip IC ini yang biasa dipakai di Arduino Mega, chip ATmega 2560. Nah, kita akan mencabut chip ini tanpa merusaknya dan kemudian akan memasangkannya kembali di PCB yang lain. Oke, teknik yang digunakan di sini yaitu dengan memberikan timah solder di keempat sisinya. Lalu kita akan panaskan masing-masing sisi tersebut secara berurutan, sehingga ketika semua sisinya sudah panas, timah akan meleleh, dan pada saat posisi keempat sisinya itu sudah meleleh, maka dengan mudah si chip itu akan dapat kita cabut, kita angkat. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing sisi terus kita panaskan secara berurutan, baik itu searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Nah, ketika nanti sudah terasa ada pergeseran chip, maka kita bisa mengangkat chip itu. Oke. Nah, ini sudah mulai kelihatan bisa diangkat nih ya. Kayak sebentar lagi. Oke. Siap-siap kita ambil pinset untuk mengangkat si chip ini. Oke. Baik. Nah, ini sudah bisa terangkat. Langkah yang selanjutnya adalah kita membersihkan sisa-sisa timah yang menempel di kaki-kaki chip ini. Material yang kita gunakan adalah flux. Nah, flux ini kita berikan ke setiap sisi dari kaki-kaki IC tersebut. Nah, gunanya agar memudahkan kita untuk mengangkat sisa-sisa timah itu. Nah, sehingga nanti pin di chip IC ini terlihat lebih bersih seperti kondisi awal. Oke, ini sudah keempat bagiannya kita kasih flux. Sekarang saatnya kita gunakan solder untuk menarik sisa-sisa timah. Oke, jadi lakukan drag dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Oke, jadi si timahnya ini nanti akan menempel di soldernya. Nah, dengan karena bantuan flux. Jadi kata kuncinya adalah flux ya. Kata kuncinya adalah flux. Oke. Nah, lakukan hal ini di keempat sisinya, di keempat sisi dari chipnya. Lakukan hal yang sama, bersihkan solder, lalu lakukan drag. Ya, sisanya akan terangkat, lalu kita bisa buang. Oke. Nah, cara ini merupakan cara yang paling aman untuk membuka, mengangkat, dan membersihkan chip dibanding menggunakan solder uap. Karena solder uap tidak hanya memanaskan si kakinya, tapi memanaskan juga bagian tengah atau sirkuit dari si chip tersebut, dan itu sangat rentan sekali rusak gitu. Jadi cara ini merupakan cara yang paling aman gitu. Oke, dan lakukan ini untuk keempat sisinya. Nah, setelah terlihat bersih, timah-timahnya sudah terambil, kita coba lakukan pembersihan. Oke, kita bisa lap dengan tisu, baik sekeliling dari
chip tersebut maupun di bagian atas dan kakinya. Oke, setelah terlihat agak bersih, ya pastikan tidak ada yang tersisa ya, jadi kita harus pastikan betul-betul bersih. Oke. Nah, jika ada bagian yang dirasa masih nyambung, maka kita mesti lakukan pembersihan lagi. Nah, ini kayaknya di bagian bawah ini ada yang hitam-hitam, ini apa ya? Kita coba angkat. Oh, sepertinya bukan timah ya. Itu mungkin residu dari solder. Kita coba congkel atau ambil dengan pinset kecil. Ya, itu sebetulnya cuma residu dari timah saja. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan membersihkan full seluruh chip ini. Nah, kita menggunakan kuas, lalu dibalut dengan cairan isopropil alkohol atau disingkat IPA. Jadi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, saya yakin banyak orang sudah mengenal cairan ini yang biasa dipakai untuk membuat hand sanitizer maupun desinfektan ya. Ini merupakan alkohol 70%. Nah, cairan ini digabungkan dengan tisu untuk mengangkat sisa-sisa residu flux maupun timah ya, pembakaran timah. Oke, kita cek sekali lagi, pastikan setiap bagiannya tidak ada yang tersambung dan bersih. Nah, kalau ada yang masih tersambung seperti di bagian ini nih, nah kita bisa lakukan lagi pembersihan. Yang itu prosedurnya berikan flux, kemudian bersihkan solder, lalu panaskan dan ambil. Ya, teknik seperti ini ya, kita ambil. Namun sepertinya agak susah mengambil yang bagian ini. Kita coba posisi lain. Nah, atau tambahkan saja lagi flux lagi, karena flux itu merupakan kunci ya, keyword untuk melakukan pembersihan seperti ini. Atau merapihkan solder juga bisa menggunakan flux ya. Nah, ya, tidak usah takut kebanyakan karena nanti bisa dibersihkan kembali. Oke, bersihkan mata solder lalu panaskan. Nah, kita coba cabut, ambil. Nah, sepertinya sudah mulai bisa. Oke ya. Nah, sudah bersih. Nah, dalam posisi seperti ini memang untuk mengambil sisa timah itu tidak boleh terlalu cepat, jadi memang harus ada waktunya ya. Nah, kalau terlalu cepat maka dia akan lebih dulu membeku si timahnya, mengering, sehingga kita harus sedikit lebih lama, mungkin sekitar 1 detik lah ya. Oke, kita bersihkan. Berikan lagi cairan isopropil alkoholnya, dan prosedur pembersihan yang terakhir adalah bersihkan dengan tisu. Nah, tisu ini untuk mengangkat tadi sisa dari flux dan residu dari pembakaran timah dengan solder. Oke, kita cek sekali lagi dan dipastikan semua bersih ya. Nah, kalau kelihatan masih ada sisa-sisa flux, kita bersihkan lagi.
dengan cairan IPA, kemudian tisu. Ya, prosedurnya seperti itu saja. Oke, sekarang bagaimana caranya memindahkan IC ini ke PCB yang baru. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menyolder IC ini di PCB yang baru dengan teknik drag soldering. Ya, tapi dipastikan bahwa setiap kaki-kakinya sudah bersih, sehingga kita akan dengan mudah menyolder ke PCB yang barunya. Makin bersih makin mudah. Baik, kita coba pindahkan ke PCB yang baru. Nah, oke. Yang pertama adalah positioning. Kita pastikan posisi pin pertamanya sudah betul. Yang kedua, posisi lurus ya. Jadi kaki dengan padnya itu mesti lurus, sehingga lebih rapih dan tidak ada short circuit ya. Kita coba luruskan. Oke. Lalu berikan timah minimal di kedua sisinya supaya bisa foam dan bisa digerak-gerakan si chipnya. Nah, sekarang prosedur untuk melakukan soldering adalah dengan memberikan flux di keempat sisi dari chip ini. Oke. Lalu sambil kita membersihkan mata solder, lalu kita berikan sedikit timah ke mata solder tersebut dan lakukan drag soldering seperti ini. Nah, dari atas turun ke bawah secara perlahan sampai tidak terlihat ada sambungan di antara pin-pinnya ya. Nah, sekali tarikan kita dapat solder banyak, satu row itu satu baris. Nah, tidak terputus ya. Oke, itu yang dilakukan drag soldering. Atau dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Nah, jika ada pin yang terhubung, maka mundur sedikit baru maju lagi. Jadi kalau melihat ada yang menyambung, maka mundur sedikit, ya mundur sedikit, maju lagi. Nah, ini teknik drag soldering. Nah, kata kunci atau kunci dari teknik ini adalah ada di flux dan mata soldernya. Nah, jadi flux itu gunanya untuk memisahkan masing-masing pin itu sehingga tidak mudah terhubung dengan timah. Dan yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk mempercantik tampilan solderannya gitu. Jadi semuanya rata. Yang kedua adalah mata soldernya. Jadi mata solder yang digunakan, lebih bagus atau disarankan menggunakan mini spoon. Nah, itu dua kunci melakukan drag soldering. Nah, kalau kita melihat ada pin yang terhubung, maka prosedur pembersihannya persis sama. Bersihkan timah, bersihkan solder, panaskan, lalu lakukan drag. Oke. Nah, sekarang row terakhir, bersihkan solder, tambahkan timah, lakukan drag. Oke, ini dari kiri ke kanan.
Oke, kalau ketika merasa ada yang nyambung, mundur sedikit, maju lagi, nyambung, mundur sedikit, maju lagi. Ya, ya kurang lebih begitu. Ya. Setelah ini, lakukan pembersihan. Kita bersihkan dari fluxnya, sisa-sisa fluxnya dengan menggunakan tisu. Oke, kemudian basahi dengan isopropil alkohol. Yang terakhir, berikan tisu. Model merek tisu yang dipakai di sini adalah model Kimtech, Kim Wipes. Jadi memang khusus untuk optik dan elektronik ya. Jadi tidak meninggalkan bulu. Oke, lakukan pembersihan sampai dirasa dan terlihat bersih. Tidak ada sisa-sisa flux, tidak ada sisa-sisa timah yang menghitam atau apa gitu. Ya. Jika ada yang menyambung, maka kita bisa lakukan pembersihan. Oke, ini sudah oke. Yang ini kayaknya ada yang nyambung ini. Ya. Kita lihat lebih dekat. Ya, ini dua bagian ini nyambung ya. Nah, prosedur pembersihannya, berikan flux, panaskan solder, bersihkan solder, berikan timah, lakukan drag soldering. Oke, hanya seperti itu saja. Jadi tampilan soldernya rata, rapih gitu ya. Seolah-olah dikerjakan oleh mesin. Oke, lakukan pembersihan lagi dengan menggunakan isopropil alkohol. Ini untuk menghilangkan flux. Kuas yang digunakan di sini juga kuas antistatik ya, jadi memang khusus untuk perakitan elektronik. Oke, kita periksa sisi yang lainnya. Baik, ya, kurang lebih seperti ini ya.